Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, lemes banget jawab ianya. Emang udah pada puasa apa ini? Sebagian ada yang memanfaatkan bulan Sya'ban ini untuk berpuasa. Ya, dalam rangka mempersiapkan menyambut bulan Ramadan. Bu, Ramadan sebentar lagi. Pak, Ramadan sebentar lagi Pak. Apa yang udah disiapin? Bu, sehat, apalagi Pak, apa Pak yang disiapin Pak? Dompet. Ramadan siapin dompet. Karena buka puasa ya kebanyakan ada yang siapin kolak, ada yang pakai es belewah ya. Ada yang pakai apa lagi Bu? Korma, gorengan, lontong, sambal kacang. Waduh ini kesukaan saya semua itu. Kadangkala untuk berbuka puasa yang gak biasa kita makan banyak yang kita beli. Karena banyak kepinginnya. Tapi pertanyaannya, bukankah bulan Ramadan itu sebenarnya melatih kesabaran? Kenapa pas buka puasa kita seperti kayak orang balas dendam? Nah, kita akan bahas tema kita yaitu mengenai sabar yuk biar kuat. Sabar yuk biar kuat. Bersama guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Jumaruddin yang akan mengulasnya melalui kajian kita lewat surah Al-Baqarah ayat 153 dan 154. Untuk itu pada Kiai Jumaruddin kami persilahkan. Fadhol Kiai. Makasih Kiai David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salamnya salamnya orang yang sabar ya. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah, alhamdulillah. Semangat, nggak lemes gitu ya. Iya. Karena sabar itu insya Allah ilmunya orang kuat. Oh, amin, iya. Mari kita perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah ayat 153. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Jadikanlah sabar senjatamu. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Apa yang tidak bisa dihadapi dengan sabar? Suami yang titik-titik bisa dihadapi dengan sabar? Bisa, betul. Kurang duit bisa dihadapi dengan sabar? Mau jawab takut Ya. salah. Ya. Nggak dijawab salah. Apapun yang kita inginkan dalam hidup ini bersembunyi di balik kesabaran kita. Masya Allah. Betul atau tidak? Betul, betul. Siapa yang ingin hafal Quran angkat tangan? Sabar ya. Siapa yang ingin meninggalkan maksiat? Angkat tangan. Sabar ya. Ternyata semua yang kita inginkan bersembunyi di balik kesabaran kita. Sayang kita kurang sabar karena itu kurang juga kesuksesan kita dalam hidup ini. Allah. Makanya para ulama mengatakan sabar adalah pedang yang tak pernah tumpul. Pasukan yang tak pernah terkalahkan. Dan tunggangan yang tak pernah mogok. Subhanallah.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau saya lapar itu masalah nggak? Masalah tidak? Masalah. Masalah kalau nggak ada makanan. Iya. Kalau saya haus itu masalah tidak? Masalah. Masalah kalau tidak ada minuman. Allah memang memberikan lapar, tapi don't worry, Allah juga memberikan makanan kepada kita. Masya Allah. Allah memberikan haus kepada kita, tapi don't worry, Allah menurunkan air kepada kita. Allah memberikan musibah kepada kita, masalah kepada kita, tapi don't worry, Allah akan bisa memberikan kesabaran kepada kita. Halo? Masalah itu jadi masalah karena kita nggak sabar. Maka jika kita punya kesabaran, seolah-olah tak ada masalah. Atau kalau kita sabar, masalah itu cuma satu, nggak beranak pinak. Tapi kalau ada masalah, lalu kita tidak bersabar, maka masalah itu akan beranak pinak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah melanjutkan, senjata kalian selain sabar adalah sholat. Lihat kalau kita punya masalah, datangilah Allah. Karena kalau sholat kita baik, kesabaran kita akan baik. Kira-kira sifat kita sabaran apa enggak sabar? Halo? Lebih cepat lebih baik atau menunda? Ibu pengen punya mobil baru lebih cepat atau bisa ditunda setahun lagi? Lebih cepat. Lebih cepat. Ternyata sifat kita ini tidak sabaran. Dan sabar itu sifat Allah. Sabar itu bukan sifat kita. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan bersifat ajal, tergesa-gesa. Dan setan menggoda kita melalui ketergesa-gesaan itu. Ingin tergesa-gesa kaya, korupsi. Betul apa betul? Betul. Ingin banyak aset, laut dipagerin. Ya. Ingin cepat berkuasa, belum cukup umur, udah maksa berkuasa. Betul apa betul? Lihat bagaimana ketika ketergesa-gesaan ini menjadi pintu bagi setan untuk menggoda kita. Tergesa-gesa dengan lawan jenis berzina. Tidak sabar untuk datang waktu menikah itu. Nah karena sifat kita ini ketergesa-gesaan, maka sifat kita tuh bukan sabar. Sifat sabar itu sifat Allah. Bagaimana caranya bisa sabar? Akses Allah dulu lewat salat, baru kita bisa bersabar. Perbaiki hubunganmu dengan Allah melalui salat, maka engkau akan disambungkan kesabaran yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kalau kita nggak sabaran, itu tanda salat kita kurang bagus. Dalam surat Al-Ma'arij Allah berfirman, Khuliqal insanu khalu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin. Allah. Manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Kalau ditimpa musibah, kesulitan, dia mengeluh. Kalau mendapatkan harta, dia pun cemas, manu'ah, pelit. Illal musallin. Kecuali yang sholat. Ternyata sholat membuat kita bisa mengakses sifat Allah, yaitu sifat sabar. Dan dengarkan ini, Allah menutupnya dengan apa? Ayat 153 tadi. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Berarti orang sabar bersama siapa? Kalau Anda bersama Allah, adakah yang bisa mengalahkan Anda? Allah bersama orang siapa? Orang yang sabar. Orang yang tidak mau sabar adalah orang yang tidak mau dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Allah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Bu. Pak. Iya, ternyata yang kurang dari kita adalah sabar. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal sabar, ada yang mau nanya? Angkat tangannya silahkan. Ibu silahkan. Ya.
Namanya Ibu, terus pertanyaannya apa? Silahkan. Sudah Ibu, sudah silahkan. Sudah tinggal langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Tati dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Taman Cikas. Yang akan saya tanyakan, bagaimana caranya kita mensiasati keuangan kita, tentunya dengan kesabaran kita dalam menghadapi bulan Ramadan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mensiasati keuangan? Nah benar kan saya bilang. Dalam menghadapi bulan Ramadan. Biasanya bulan Ramadan katanya kan puasa ya, tapi pengeluarannya malah lebih jujur. Silakan Kiai Fadl. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Bagaimana mensiasati keuangan? Karena kebutuhan kadang-kadang banyak, uangnya kurang. Yang pertama, khususnya di bulan Ramadan. Ya, khususnya di bulan Ramadan. Iya, betul. Yang pertama, agar kita nggak masalah dengan keuangan, tingkatkan banyaknya uang kita. Nah, itu yang pertama. Terima kasih banyak ya jawabannya. Jadi jangan pernah meminta kepada Allah, ya Allah kurangi bebanku. Jangan. Tapi katakan kepada Allah, jangan kurangi bebanku. Tapi tambahkan kekuatan kepada punggungku untuk memikul beban itu. Nyambung ya? Jadi yang pertama apa? Tambah penghasilan. Caranya, itu dulu dong. Betul nggak? Jangan kurangi beban. Tapi otot beban kita ini kita kuatkan sehingga ringan memikul beban. Yang kedua adalah kita kurangi keinginan. Makanya puasa itu kan kita ini keinginan kita itu kan kekuatan kita, betul gak ya? Keinginan itu kekuatan untuk melakukan, kekuatan untuk tidak melakukan, itu keinginan. Dan sabar adalah kekuatan untuk mengendalikan kekuatan yang bernama keinginan itu. Keinginan kita itu adalah tunggangan kita. Berarti yang menunggangi siapa? Kita, betul ya? Keinginan kita itu adalah kendaraan yang kita seharusnya mengendalikannya, bukan keinginan itu yang mengendalikan kita. Kira-kira mau naik mobil mewah, Bu? Mau? Apa itu merek mobil mewah? Ada lagunya, Bu. Syukuri Alphard adanya. Ah, itu. Alphard adanya. Itu mobil mewah itu ya. Mau Bu? Mau diajak jalan-jalan pakai mobil mewah? Tapi nggak ada remnya. Apa yang akan terjadi? Keinginan kita adalah kendaraan yang kecepatannya begitu tinggi. Dan sabar adalah remnya. Jika Anda tidak bisa dan tidak mau berkendaraan tanpa rem, lalu bagaimana Anda menjalani kehidupan ini? Berjalan tanpa rem yang bernama kesabaran itu. Jadi apa Bu? Sabar. Apa itu sabar? Kita mengendalikan keinginan. Makanya di bulan puasa kita pengen makan siang. Boleh gak Bu? Gak boleh. Kita bilang jangan, belum waktunya. Kita kendalikan tuh keinginan. Kapan? Habis maghrib. Mau minum nih di kulkas banyak sirup. Boleh gak? Kita bilang jangan. Kapan? Kapan bolehnya? Pengen deketin suami, pengen bercumbu dengan suami siang hari boleh? Kapan bolehnya? Habis taraweh. Habis maghrib. Nafsu amat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kiai. Bu. Pak. Bulan Ramadan harusnya ngerem, nggak cuma siang, tapi pas buka puasanya juga jangan berlebihan. Karena kebanyakan pas buka puasa, ya Bu. Makanan banyak, ya makanan banyak. Yang udah selesai makan, berapa makan pasti banyak sisanya enggak? Banyak sisanya. Habis itu kapan? Disimpan. Besok beli lagi, disimpan lagi. Mubazir. Jadi sabar.
sabar. Baik, kita akan lanjut lagi. Kita akan bahas tentang sabar di sini, khususnya dalam rangka persiapan menuju bulan Ramadan. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.